Kalau ada yang masih mau bertanya-tanya lagi silahkan. Ini aku mau ngambil satu pertanyaan lagi sih ya. Pertanyaan dari Dina. Bagaimana cara membangun strategis mindset growing dalam meningkatkan capacity rate digital public relation bagi kita dalam karir sebagai contoh, corporate communication sebagai tujuan dalam menciptakan personal branding kompeten, berdaya saing, kualitas mutu. Kayak gitu pertanyaan Kak Ju. Ya, terima kasih dari Kak siapa? Dari Dina. Kak Dina. Sejujurly, saya ada beberapa istilahnya Kak Dina yang tidak terlalu paham karena terlalu teknis ya. Tapi balik lagi kepada inti dari peran humas adalah menyampaikan informasi melalui komunikasi baik eksternal maupun internal untuk membangun reputasi. Jadi kalau bicara branding, yang kita branding adalah perusahaan kita. Gitu. Jadi tadi sepertinya ini terkait dengan tadi penjelasan hubungannya humas dan marketing saling membantu. Jadi intinya humas, kita kerja sebagai humas adalah kita membuat informasi, menyampaikan, menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya untuk membangun reputasi perusahaan sebagus-bagusnya. Jadi kita selalu bicara terus-menerus secara konsisten tentang perusahaan kita. Perusahaan kita berdirinya tahun kapan, setelah berdiri terus kita bangun pabrik misalnya, atau kita kalau mall misalnya kita punya mall pertama, baru hanya dalam waktu 1 tahun kita langsung punya mall ada 10 seluruh Indonesia gitu. Jadi kita mengangkat hal-hal baik, hal-hal positif, pencapaian-pencapaian perusahaan, penghargaan-penghargaan yang didapat, supaya reputasi perusahaan meningkat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat meningkat. Kalau masyarakat, kalau kita udah terkenal baik, terkenal positif reputasinya, kepercayaan masyarakat meningkat, itu nanti akan growing tuh si brandingannya kita, dan nanti akan otomatis mengangkat juga dari produk atau layanan yang perusahaan kita tawarkan, meningkat juga tingkat kepercayaan masyarakat, sehingga pembelian yang dilakukan terhadap produk atau layanan dari perusahaan kita juga akan meningkat. Dan pada akhirnya berdampak positif untuk bisnis dan profit yang didapatkan perusahaan. Biarpun tugas humas sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan revenue ya, dengan pendapatan, penjualan atau profit, tapi humas berperan dalam mendukung peningkatan hal-hal yang terkait dengan angka-angka tersebut. Itu Kak Ola. Mudah-mudahan jelas ya Kak Dina. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak Dina ya. Oke, tadi juga ada dua pertanyaan yang hampir-hampir mirip nih Kak Jun, tapi aku nggak nemu nih. Kalau nggak salah tadi yang nanya ada Kak Hana lagi, atau satu lagi mungkin Kak Dina juga mungkin ya. Nah, ini tadi pertanyaannya hampir mirip. Jadi intinya gimana caranya kayak fresh graduate gitu, pengen apply ke perusahaan di bagian public relation. Kira-kira apa aja sih yang harus ditulis tuh di CV? Padahal kan kita belum punya pengalaman kayak gitu, kira-kira Kak Ju. Ya, makasih Kak Ola. Jadi seperti yang tadi sudah di-share, kalau teman-teman memang sudah memiliki ketertarikan untuk dunia humas, ketika kita masih kuliah, manfaatkanlah sebanyak-banyaknya dengan melakukan kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas kehumasan. Ya, itu tadi, misalnya kita punya pengalaman membuat artikel yang diterbitkan untuk mading kampus. Nah, itu kan terkait tuh, humas kan perlu yang punya kemampuan menulis. Kita udah pernah menulis artikel, diterbitkan pula di mading kampus. Nah, berarti kan kita membuktikan kita punya kompetensi di situ. Atau kita terlibat di dalam, biasanya kan di kampus juga ada ya bagian publikasi gitu ya, kayak koran kampus, majalah kampus. Kita terlibat di situ, itu juga salah satu nilai plus buat kita bisa cantumkan di CV, kita fresh grade tapi kita punya pengalaman di bagian publikasi kampus, atau kita ikut kegiatan kampus dalam mengorganize event, karena kan humas juga perlu ya menyelenggarakan kegiatan kehumasan. Jadi kita pernah nih jadi panitia acara, itu juga bisa ditulis di CV kita. Atau misalnya kita pernah jadi MC di kampus, atau misalnya di lingkungan sekitar rumah, kita Karang Taruna, kita jadi MC acara 17 Agustusan, itu juga bisa, karena itu menunjukkan bahwa kita sudah pernah melakukan kegiatan public speaking sebagai MC dan kita bisa gitu.
hal seperti itu. Atau misalnya kita punya YouTube channel, kita punya podcast. Nah, itu juga kan bagian dari kita melakukan public speaking. Itu cantumkan aja di CV kita. Hal-hal itu akan bisa menjadi pertimbangan. Atau kita suka nulis blog nih. Kita suka nulis blog, atau kalau Facebook kan bisa nulis lebih panjang dibanding Instagram. Kasih tahu aja contoh-contoh tulisan kita. Atau mungkin kita pernah tulis diterbitkan di koran, itu juga bisa dicantumkan. Jadi yang fokus pada kegiatan menulis, menyelenggarakan event atau acara, dan bicara di depan umum. Kegiatan-kegiatan seperti itu bisa dicantumkan, itu bisa menjadi nilai tambah biarpun kita belum punya pengalaman kerja. Kalau pernah magang lebih bagus lagi. Terima kasih. Oke, nah sudah terjawab juga ya untuk pertanyaan sobat kita semuanya yang penasaran banget. Kira-kira bisa nggak sih, aku nggak punya pengalaman PR, tapi boleh nggak sih aku apply? Ternyata boleh banget ya Kak Ju ya. Asalkan ya itu punya pengalaman-pengalaman yang sudah disebutkan Kak Ju tadi. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir ya. Terakhir dari OneReal. Wow, OneReal. Izin bertanya Kakak, bagaimana peranan dan taktik public relation di era komunikasi digital dan tantangan utama apa saja yang dapat diselesaikan oleh PR? Kayak gitu Kak Jo. Ya, makasih Kak Ola. Jadi memang taktiknya ya menggunakan, kita humas ini perlu menyesuaikan diri sehingga kita bisa menggunakan media digital yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan sesuai dengan fungsi humas. Gitu. Jadi membuat konten di media digital, website atau di sosial media, kalau kita humas itu berbeda dengan teman-teman di marketing misalnya, berbeda dengan kalau itu dikelola oleh HRD. HRD kan mungkin lebih banyak tentang self development atau training gitu ya, atau lowongan pekerjaan. Kalau marketing mungkin lebih banyak promosi, diskon-diskon produk gitu. Nah, kalau kita enggak, kita lebih kepada apa sih pencapaian, misalnya perusahaan dapat penghargaan apa gitu. Jadi lebih kepada isi dari informasi, konten dari informasi yang kita buat. Taktik dan strateginya ditekankan di situ dan disesuaikan. Gaya bahasa untuk website cenderung lebih resmi, kalau di media sosial bisa lebih semi formal. Hal-hal seperti itu adalah strategi dan taktik yang kita lakukan. Lalu bagaimana di website, misalnya rutinnya, berkalanya, apakah sebulan sekali, seminggu sekali, misalnya sebulan sekali. Kalau sosial media, bisa nggak sebulan sekali, cukup nggak? Atau kalau sebulan sekali nanti orang pergi gitu, karena nggak ada informasi, dipikirnya sosmed kita mati gitu. Hal seperti itu. Nah, itu kita pelajari di kelas digital PR, di kelas prakerja kita kompeten ya. Jadi bisa lebih detailnya, bisa teman-teman bisa ambil kelas itu untuk belajar di situ. Kemudian pertanyaan keduanya tadi adalah tantangannya ya. Tantangannya adalah ya balik lagi di situ tadi. Pertama memang kita bisa nggak menggunakan sarana digital, media sosial, website, kemudian juga yang terkait dengan media sosial biasanya kan kita harus bisa desain, bikin video, edit video gitu. Kemampuan-kemampuan itu termasuk baru ya. Kalau anak-anak muda sih biasanya cenderung sudah terbiasa malah. Kalau yang senior-senior ini yang perlu belajar. Bagaimana kita bisa mengoperasikan peralatan teknis baik hardware maupun software, dan balik lagi itu tadi menyesuaikan penggunaannya, publikasi kontennya dengan karakteristik dari media sosial masing-masing. Itu sih kalau. Terima kasih banyak Kak Ju sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia untuk sharing ilmu-ilmunya buat kita semua yang ada di sini. Berguna banget, seru banget. Dan juga terima kasih banyak untuk tim kita kompeten yang sudah membantu membuat acara hari ini pada hari ini. Dan juga terima kasih banyak untuk sobat kita yang sudah setia ngikutin kita kompeten dan setia ngikutin webinar ini dari awal sampai selesai. Terima kasih banyak, semoga kita bertemu lagi di kesempatan webinar-webinar selanjutnya. Oke, selamat siang semuanya dan salam kompeten. Bye-bye.